Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Guru. Baik ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Guru. Oke, baik. Kalau siap berarti kita mulai ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan. Baik, Guru. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ada yang akan masuk hari ini? Langsung ada Masuk Guru. dulu. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Oke, bentar. Bulan Purnamasari hadir. Hadir, Bu Guru. Kuliah Mardiati hadir. Hadir, Bu. Sri Wahyuningsi hadir. Hadir, Bu. Yunisi Lestari hadir. Bu. Oke, bagus. Masuk semua berarti ya. Ya, Bu. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sebelumnya. Masih ada yang ingat nggak minggu kemarin kita belajar mengenai materi apa? Sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia. Nah, terkait materi minggu lalu, ada yang masih dibingungin, mau ditanyain mungkin atau belum paham? Sudah tidak ada, Bu. Sudah ada, Bu. Benar? Tidak ada? Ya. Oke, baik. Berarti sudah paham ya. Nah, berhubung kalian sudah paham, berarti sekarang kita masuk ke materi baru ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Tadi pagi kalian sudah sarapan atau belum? Sudah, Bu. Sudah? Ya. Nah, kira-kira nih makanan yang kalian makan tadi itu dia akan diproses di dalam tubuh, kemudian akan diekspresikan dalam bentuk apa? Feses, Feses. Dalam bentuk feses, iya benar. Nah, kira-kira kenapa makanan yang kalian makan itu tadi bisa menjadi feses? Ada yang bisa Karena dicerna di dalam tubuh. ya dicerna di dalam tubuh? Ya. Ya. Nah, proses yang tadi makanan kemudian dicerna di dalam tubuh kemudian jadi feses itu adalah pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai apa? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Nah, baik. Sebelumnya Ibu mau kasih lihat kalian gambar terlebih dahulu. Bisa dilihat gambar ini jelas kan? Jelas, Bu. Nah, apa yang kalian lihat ini gambar apa ini? Gambar organ pencernaan manusia. Apa aja organ-organ pencernaan manusia yang bisa kalian amati dari gambar ini? Ada mulut, Kerongkongan, lambung, hati, anus, sama rektum. apa tadi mulut, kan? Ada mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, hati, usus halus, usus besar, rektum, sama anus. Ya. Nah, jadi materi kita hari ini akan membahas mengenai sistem pencernaan sesuai dengan yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada yang namanya organ pencernaan manusia, ada mulut, kerongkongan, lambung. Nah, jadi di sini kita akan sekarang membahas mengenai
organ sistem pencernaan manusia, kemudian fungsinya apa, kemudian ada juga kelenjar. Nanti kita akan bahas mengenai kelenjar-kelenjar sistem pencernaan manusia, fungsinya, dan kemudian bagaimana sih proses dari pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Ada yang tahu nggak sih apa itu sistem pencernaan manusia? Siapa yang bisa jawab? Proses mencerna makanan dulu. Ya, ada lagi? Jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan, Bu. Ya, benar. Yang disebutin tadi udah benar ya. Sekarang Ibu mau jelasin lebih lengkapnya lagi nih. Nah, apa sih itu sistem pencernaan pada manusia? Jadi, sistem pencernaan manusia itu adalah suatu sistem di dalam tubuh kita yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia. Dimulai dari kita itu menerima makanan dari luar, kemudian mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan seperti yang tadi kita sudah bahas di awal berupa feses itu. Nah, sistem pencernaan manusia sendiri ini dia itu terdiri dari ada yang namanya saluran pencernaan sama ada kelenjar pencernaan. Nah, yang dimana berdasarkan prosesnya itu pencernaan makanan ini dia dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada yang namanya proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta pengemasan yang terjadi di lambung. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya proses kimiawi, yang dimana itu merupakan pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi makanan yang berukuran kecil. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Saya mau pelan-pelan. Ya, apa mau tanya apa? Kan tadi itu Bu dijelaskan di poin paling atas itu sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Ya. Nah, apa bedanya saluran pencernaan sama kelenjar pencernaan, Bu? Nah, jadi gini ya, kalau saluran pencernaan itu dia itu merupakan saluran yang dilalui oleh bahan makanan yang kita makan atau organ yang dilalui oleh makanan yang kita makan. Sedangkan kalau kelenjar pencernaan itu dia adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan yang kita makan. Bisa dipahami? Bisa Bu semua. Nanti akan kita bahas lebih lanjut Pak mengenai apa aja itu organ-organ pencernaan, kemudian kelenjar pencernaan itu seperti apa. Baik, ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada? Tidak ada, Bu, sudah paham. Oke, berarti lanjut ke bagian organ ya. Nah, di sini ada dua nih, ada organ pencernaan sama ada yang namanya kelenjar pencernaan. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak sih apa fungsi dari organ pencernaan yang tadi udah kalian sebutin? Tuh ada mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus. Mungkin ada yang mau menjelaskan, mau menjawab? Ya Bu. Ya benar-benar. Nah, di sini nomor satu mulut, Bu. Mulut itu tempat pertama kali makanan itu dicerna atau dikunyah. Ya. Terus siapa lagi? Ulia. Yang kerongkongan, Bu. Ya. Kerongkongan itu berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang dari mulut menuju ke lambung. Ya. Sri. Yang usus halus itu berfungsi sebagai tempat penyerapan seri makanan, Bu. Ya. Ning. Yang terakhir ya, Bu, usus besar yaitu sebagai tempat penyerapan kembali air yang masuk dalam tubuh. Ya, udah benar ya. Nah, sekarang dijelasin lebih lengkapnya supaya kalian tahu apa aja itu fungsi dari organ pencernaan. Jadi organ pencernaan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Kemudian kalau kelenjarnya ada kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Fungsi yang udah kalian sebutin tadi itu udah banyak yang benar ya. Kita bahas dulu satu-satu. Dari pertama yaitu ada mulut, di mana di mulut ini terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan gigi dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Nah, enzim itu apa? Ada enzim ptyalin yang berasal dari kelenjar ludah, yang dimana enzim ptyalin ini dia mengubah amilum menjadi glukosa.
diterjemahkan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik esofagus. Kemudian yang ketiga ada lambung, di mana lambung atau perut besar ini berbentuk kantong yang terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Lambung ini bisa kalian baca di situ ada dia terbagi menjadi tiga, ada cardiac, fundus, pylorus. Kemudian dia berfungsi, lambung ini berfungsi untuk mencerna makanan dengan gerakan otot lambung hingga menjadi bibir. Yang dimana fungsi lambung sendiri itu adalah sebagai tempat menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna. Kemudian memecah makanan menjadi halus dan mencampurnya dengan getahan lambung dan lain-lain. Nah, selanjutnya tadi yang ketiga itu ada usus halus, di mana usus halus ini dia itu panjangnya lebih kurang 7,5 meter dan dia itu dibagi menjadi tiga, ada duodenum, namanya ada jejunum, sama ada ileum. Usus halus sendiri ini dia berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, yang selanjutnya ada usus besar. Nah, usus besar ini dia itu berbatasan dengan usus halus dan usus buntu. Fungsi usus besar ini dia mengatur kadar air pada sisa makanan. Kemudian melepaskan garam yang berlebihan di dalam darah dan membusukkan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, yang terakhir ini tadi ada anus. Anus ini dia sebagai tempat pengeluaran feses. Jadi gerak peristaltik atau otot usus besar itu akan mendorong feses menuju rektum dan menuju ke anus untuk dikeluarkan. Nah, di sekitar lubang anus ini terdapat otot sadar melintang yang mengatur proses dari pengeluaran feses. Nah, untuk kelenjar pencernaan ini tadi ada tiga kan? Ada kelenjar ludah, kelenjar ludah ini dia itu dapat menghasilkan enzim petialin yang dapat mengubah makanan dan yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana. Terus yang kedua itu ada pankreas. Kelenjar pankreasnya ini dia terletak di lambung dan usus halus. Nah, enzimnya itu terdiri dari ada enzim amilase sebagai pengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian ada hati yang merupakan kelenjar pencernaan terbesar manusia. Di dalam hati ini ada patung empedu yang berfungsi sebagai penampung cairan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Belum ada, Bu. Oke. Kalau gitu sekarang Ibu mau kasih lihat kalian video bagaimana sistem pencernaan, proses masuknya makanan pada sistem pencernaan manusia. Oke, di sini ada video yang bisa kalian tonton mengenai sistem pencernaan manusia. Silakan disimak ya. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya gitu? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya?
Hihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getakan pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula dan glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi yang tadi kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pangkat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, dari proses pencernaan yang tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo. Ngomong soal pencernaan, kamu berdasarkan perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Nah, gimana videonya tadi bisa dipahami bagaimana proses pencernaan makanan yang ada di tubuh kita? Bisa? Paham belum? Ya. Nah, terkait dengan materi yang udah Ibu sampaikan dan video tadi, mungkin masih ada yang dibingin atau yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik, kalau begitu sekarang Ibu mau minta kalian untuk membuat kelompok. Masing-masing kelompok itu dibagi 2 aja, satu kelompok isinya 2 orang ya. Ulan sama Sri dah. Ulan sama Ning, Sri sama Maria. Baik, Bu. Nah, ini Ibu akan bagiin LKPD yang akan kalian kerjakan. Kemudian kalian diskusikan materi mengenai sistem pencernaan tadi ya.
Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti Ibu minta satu orang untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusinya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Kalau ada yang kesulitan atau ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Ibu. Ibu, oke. Ada kesulitan nggak? Belum ada Bu. Pencerahan namanya apa sih? Esophagus ya. Baik, waktunya tinggal 5 menit lagi. Biar guru. Tulis semuanya. Tinggal 2 menit lagi. Kalau udah selesai dikumpulin Bu Guru? Ya. Ya, waktunya udah habis. Kumpulin. Foliolnya udah? Udah, Bu. Bentar ya, yang lihat dulu. Baiklah, Ibu minta perwakilan satu orang untuk presentasi ke depan ya. Kelompoknya Yuning. Ya, udah hafal kan? Hafal dari situ. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya silakan. Diperhatikan temannya presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya dari kelompok 1, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Secara struktural, saluran pencernaan terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan subkosa, lapisan otot, dan serosa. Lapisan mukosa terdiri atas epitel pembatas, lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung, jaringan yang kaya akan pembuluh darah, kapiler limfe, dan sel otot polos terkadang juga mengandung kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid dan muskularis mukosa. Berikut alat-alat pencernaan seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi yang dibutuhkan pada proses pencernaan. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana pencernaan kimia dan mekanik terjadi. Di dalam mulut terdapat organ aksesori yang membantu pencernaan makanan, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Selanjutnya, kerongkongan. Esofagus adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Selanjutnya, lambung. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus di perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama, yaitu dalam sistem pencernaan, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Selanjutnya, usus halus.
Usus halus atau intestinum tenue berbentuk tabung tipis sekitar 1 inci dengan panjang sekitar 10 meter. Selanjutnya usus besar, yaitu usus besar membentuk huruf U terbalik di atas usus halus yang digulung. Usus ini dimulai di sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Usus besar berukuran sekitar 5 sampai 6 meter yang memiliki 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Cecum adalah kantung di awal usus besar. Area ini memungkinkan makanan lewat dari usus halus ke usus besar. Mungkin itu saja presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang kurang mengerti. Ada pertanyaan? Izin bertanya. Silakan ya. Perkenalkan, nama saya Ulia Mandiati dari kelompok 2 ingin bertanya. Ya. Kira-kira apa saja gangguan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan manusia? Terima kasih. Oh itu baik. Saya langsung menjawab ya. Salah satu gangguan bisa terjadi pada sistem pencernaan kita, yaitu diare atau mencret, yang mana merupakan gangguan penyerapan air di usus besar sehingga ampas makanan yang dikeluarkan dari tubuh berwujud cair. Ya gitu ya, ulang. Ya, jadi yang disampaikan sama Yuni itu udah benar ya. Salah satu gangguan pencernaan yang bisa kita alami itu ada yang namanya diare tadi seperti yang dijelaskan Yuni. Terus ibu tambahin sedikit ya. Ada lagi gangguan-gangguan lain yang bisa disebabkan karena terganggunya sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada contohnya misalnya tadi diare, kemudian ada GERD. GERD itu naiknya asam lambung karena katup antara esofagus sama lambung itu dia longgar atau tidak menutup dengan baik gitu. Kemudian ada juga yang namanya sembelit. Kalian pasti tahu kan sembelit itu kan? Nah, biasanya banyak banget orang yang sering ngalamin yang namanya sembelit. Sembelit ini tuh biasanya susah buang air besar atau fesesnya itu keras. Nah, ini tuh biasanya itu disebabkan karena salah satu faktornya mungkin yaitu adalah kurang minum air putih. Kemudian ada juga yang namanya esofagitis. Nah, esofagitis ini dia itu adalah peradangan yang ada di tenggorokan. Sebenarnya ada banyak sekali gangguan-gangguan ini selain yang ibu sebutin tadi. Ada emah juga yang biasa dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin termasuk kalian ada juga yang mengalami gangguan emah. Ada yang punya penyakit emah? Alhamdulillah nggak ada yang dulu. Oke, jadi itu aja mungkin ya mengenai apa tadi kata Yulia, gangguan pencernaan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih Yuni. Sampai. Nah, mengenai materi tadi ada yang masih mau ditanyakan yang mau dipresentasikan sama Yuni atau yang ibu sudah sampaikan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada yang nanya berarti gantian ibu yang nanya kalau itu sama kalian. Ya Bu. Nah, nanti yang bisa jawab pertanyaannya ibu kasih hadiah. Yes. Jadi cepet-cepetan ya siapa yang bisa jawab pertanyaan. Nah, tadi kan udah dijelasin ya mengenai pencernaan manusia itu ada pencernaan mekanis dengan pencernaan kimiawi. Nah, pertanyaannya itu ada yang bisa menjelaskan apa itu perbedaan dari pencernaan mekanis sama pencernaan kimiawi. Hitung ya, 1, ulang. 1, 2, 3. Sri. Baik, terima kasih Bu. Ya. Kalau secara mekanis dilakukan oleh gigi-gigi di dalam mulut, sedangkan secara kimiawi itu dilakukan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh saluran pencernaan Bu. Ya, benar. Ya, jadi tadi katanya Sri itu pencernaan mekanik itu terjadi dengan bantuan apa? Bantuan gigi melalui gerakan bumbunya dan bisa juga melalui lambung dengan gerakan peristaltik ya Sri. Kemudian pencernaan kimia tadi udah benar, dia itu menggunakan bantuan enzim yang terjadi ada di mulut, kemudian di lambung, di usus halus sama yang ada di pankreas. Oke, karena Sri udah bisa jawab pertanyaan dari kelas lagi. Pagi-pagi ya Sri. Oke.
materi yang udah Ibu jelasin dari awal tadi sampai tadi teman kalian presentasi. Ibu protes kalian sudah benar-benar paham atau tidak. Ibu akan memberikan kalian soal, kalian kerjakan selama kurang lebih 5 menit. Nanti kalau udah habis waktunya Ibu ambil, Ibu periksa. Oke? Gak boleh kerja sama yang ini, kerja sendiri-sendiri. Silakan mulai dari sekarang. Waktunya udah habis, udah selesai. Ya udah kumpulin itu di belakang. Baik, Ibu periksa dulu ya hasil kerja kalian tadi sebentar. Baik, Ibu. Oke, baik. Dari hasil kerja kalian, Ibu lihat sepertinya kalian sudah paham ya terkait materi yang Ibu sampaikan tadi mengenai sistem pencernaan. Bagus sekali. Oke. Nah, karena kalian sudah paham, sekarang kita ambil kesimpulannya dulu ya. Jadi, apa saja pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah membahas mengenai sistem pencernaan manusia, yang dimana sistem pencernaan manusia itu adalah suatu sistem di dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar kemudian diproses di dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh kita tadi yang memproses itu kan ada organ-organ pencernaan nih, ya kan? Iya, Apa aja tadi organ-organnya ada apa? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, nafas, mulut. ya, benar. Terus ada juga tadi kelenjar pencernaan, ada kelenjar ludah, pankreas, hati, sama kedua. Ya. Nah, cara kerja sistem pencernaan juga tadi sudah dilihat kan dari video itu. Iya, Bu. Yang dimana makanan yang kita makan itu dia akan diproses di dalam mulut, kemudian melalui organ-organ tadi, melalui kerongkongan, kemudian diproses melalui lambung, usus halus, usus besar, kemudian diproses lagi di anus, kemudian dikeluarkan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk feses. Berarti sudah dimengerti ya? Sudah, Bu. Oke, baik, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberi kalian tugas untuk menambah ingatan kalian ya di rumah. Jadi tugasnya itu kalian buat peran sistem pencernaan yang ada di tubuh kita dalam bentuk poster, tapi masing-masing kalian itu buat poster ya. Ya, Bu. Gambar Bu, ya gambar individu bukan kelompok. Dikumpulin minggu depan pas pertemuan berikutnya. Bu, izin tanya. Ya, Posternya dalam bentuk kertas itu atau dalam bentuk file, Bu? kertas digambar. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. bisa. Nah, oke, baiklah anak-anak, berhubung kalian sudah memahami materi yang dipelajari pada hari ini, cukup bagus ya, kalian sudah benar-benar paham sama materi yang Ibu sampaikan. Kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, apalagi kita berdoa. Berdoa dulu.
selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa tugasnya minggu depan dikumpul lagi ya. Baik, Bu.